Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Setelah 3 minggu sebelumnya kita bicara tentang pemikir dari Belanda yang berpandangan atau mempunyai pandangan terhadap Hindia Belanda. Kita telah menghadirkan Thomas Karsten, Mark Langpon, dan Schumacher. Nah, di sesi berikutnya, di serial berikutnya, kita akan menghadirkan 4 tokoh arsitek Indonesia yang kemudian menanggapi atau berpikir tentang Nusantara. Kita akan hadirkan Mangunwijaya sebagai tokoh pertama yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Kemudian Frederick Silaban, lalu Profesor Yosef Priyotomo, dan Abidin Kusno. Di pertemuan kali ini pertama kali di seri pertama pemikir arsitek Indonesia terhadap Nusantara, kita akan bicara atau berbincang, berdiskusi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Beliau adalah seorang pastor dan pada saat bersamaan juga beliau berpendidikan sebagai arsitek profesional dan menempuh pendidikannya juga di Jerman, di kota Aachen, pada saat bersamaan juga bersama dengan almarhum Pak Habibie. Dan menariknya dari tokoh Mangunwijaya ini tidak hanya seorang pastor, seorang imam gereja Katolik Roma, tapi juga seorang budayawan, arsitek yang kita akan bahas kali ini, juga penulis, tulisan cerita novelnya juga cukup banyak, dan aktivis sosial. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya sering dikenal dengan Romo Mangun, dan pada pembahasan kali ini juga saya akan menyampaikan sebutan Romo Mangun. Kemudian di bidang arsitektur dia dijuluki Bapak Arsitek Modern Indonesia. Ini yang akan cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Dan mendapat penghargaan Aga Khan Award serta salah satu penghargaannya The Ruth and Ralph Esprin Fellowship tahun 85. Terutama dalam kasus Kalijode, Kampung Kalijode. Dan menurut Erwinton juga saya akan membahas beberapa kutipan atau pernyataan dari Bang Erwinton. Dia menyatakan bahwa Romo Mangun termasuk 10 besar arsitek Indonesia terbaik. Dan terkait dengan Erwinton, silahkan teman-teman bisa menyaksikan webinar yang sudah disampaikan tanggal 16 Februari 2023 lalu yang dia diinisiasi oleh IAI Jawa Tengah yang membahas apa dan siapa Mangunwijaya. Sebenarnya pembahasan kali ini tentang Romo Mangun melengkapi apa yang disampaikan di webinar tersebut. Dan salah satu narasumbernya yang memang beliau yang cukup tekun membahas dan mengulas, meneliti tentang Mangunwijaya adalah Bang Erwinton. Jadi tolong nanti disempatkan untuk membuka YouTube ini. Nanti link detailnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk memahami terutama karya-karya arsitektur dari Mangunwijaya. Karena pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas 3 buku ini yang kebetulan memang baru saya ketahui ketika mengikuti webinar tentang Mangunwijaya kemarin. Jadi ada 3 buku selain buku Wastu Citra yang menurut saya buku yang terbaik yang pernah saya baca. Dan memang kalau menyebut Mangunwijaya selalu yang terbersit adalah buku Wastu Citra terkait dengan konteks arsitektur. Tapi ada buku pertama yaitu buku Pengantar Fisika Bangunan dan buku ketiga yang diberi judul Di Bawah Bayang-Bayang Adikuasa. Sehingga pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini, saya akan fokus di 3 buku ini. Mungkin tidak akan melengkapi, cukup lengkap pemahaman tentang Mangunwijaya, tapi setidaknya
saya mencoba mengulas apa-apa yang telah disampaikan Romo Mangun di ketiga buku ini. Di buku pertama disampaikan bahwa buku ini diperuntukkan untuk siswa sekolah tinggi, sekolah teknik menengah STM atau mahasiswa di semester awal. Tapi bagi teman-teman yang mau membaca meskipun sudah mungkin mahasiswa lanjut atau bahkan sudah lulus, mungkin juga cukup menarik untuk dibaca buku ini, karena buku ini memang tidak lengkap. Dinyatakan bahwa buku ini bukan buku yang lengkap, bukan buku yang cukup lengkap, tapi bertujuan untuk memberi pemahaman awal tentang teknik bangunan, terutama kepada orang yang awam. Karena tujuan buku ini hanya memberi dasar pemahaman awal. Bukan satu-satu yang paling lengkap, bahkan belum tentu tepat untuk kebutuhan Anda. Tapi setidaknya sebagai pengetahuan cukup menarik untuk kita ulas lebih lanjut. Karena apa yang disampaikan Romo Mangun itu menurut hemat saya cocok di masa sekarang. Jadi terkait dengan rumah murah. Di sini Mangun Wijaya ingin menyampaikan bahwa murah itu bukan berarti seenaknya, bukan berarti ya dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Tapi murah dalam arti dewasa adalah yang bertanggung jawab, layak dan memadai hasilnya. Ini pembuka buku atau di bagian awal buku yang sangat mendasari kelanjutan dari buku ini, pembahasan dari buku ini. Pemahaman dasar yang coba disampaikan di buku ini oleh Mangun Wijaya agar pembaca dapat mengerti akan seluk-beluk dan duga rasa. Jadi ini yang menurut insight atau feelingnya, duga rasa tentang bangunan. Dua aspek yang saling berkorelasi. Romo Mangun ingin mengajak kita memahami persoalan keseharian terkait dengan bangunan tanpa terlalu ribet dengan teori-teori yang cukup jelimet, tapi lebih ke praktikalnya. Karena bagi Romo, setiap persoalan telah mengandung penyelesaian dalam soal itu sendiri. Setiap soal sudah mengandung dalam dirinya penyelesaian soalnya. Jadi mencoba melihat dari permasalahan itu dan mencoba menyelesaikan justru berangkat dari masalah yang muncul. Buku ini seakan mengantar pembahasan buku Wastucitra. Memang ada terutama di bagian ini, bagian 4, guna dan citra, dan akan terulang di buku Wastucitra. Karena di dalam buku pengantar fisika ini tercantum pemahaman awal tentang guna dan citra yang akan dibahas mendalam dan sangat detail di buku Wastucitra. Bagi Mangun Wijaya, bangunan yang kita bangun adalah wadah aktivitas manusia yang menghuni. Citra manusia sebagai pembangun dan penghuni selayaknya muncul, seperti halnya ketika kita menggunakan atau memilih pakaian, fashion kita, yang menunjukkan karakter kita. Di saat bersamaan, bangunan itu juga harus berguna, bermanfaat, dan melayani aktivitas manusia yang menghuni atau yang menggunakannya. Rumah atau bangunan adalah citra, cahaya, pantulan jiwa, dan cita-cita kita sebagai penghuni dan pengguna. Ia lambang yang membahasakan segala aspek kehidupan manusia. Rumah atau bangunan adalah cermin dan bahasa kemanusiaan kita yang bermartabat. Catatan penting adalah manusia yang bermartabat. Dan perlu digarisbawahi dan mungkin ditebalkan adalah makna dan guna citra telah disampaikan Mangun Wijaya di buku ini terkait dengan memanusiakan manusia. Ini akan banyak dibahas pada beberapa buku lainnya, terutama kita akan coba lihat satu persatu. Oke, isi buku ini cukup menarik karena di bagian kedua ini mempertimbangkan alam, melihat Romo Mangun mencoba melihat bagaimana alam itu
Jadi memahami atau mencoba mengerti, minimal mengerti alam itu. Bagian kedua buku ini kemudian membahas hal-hal teknis, sinar matahari, hujan, kelembapan, pengaruh angin, ke dalam desain yang juga pemahaman tentang kegempaan yang menjadi karakter utama dari negara kita. Itu yang di bagian kedua. Jadi mencoba melihat secara utuh dulu apa-apa yang elemen-elemen alam apa yang ada di, di negara kita. Itu yang kemudian menjadi dasar dalam proses perancangan, atau kalau di sini dalam proses bagaimana kita bisa nyaman tinggal di negara di sebuah wilayah dengan keadaan tropis lembab tersebut. Jadi tentang kenyamanan fisik yang kemudian dipengaruhi oleh sengat dan silau matahari, terkait dengan panas, ada kalor dan suhu, ada kelembapan, ada gangguan bunyi, menjadi polusi udara, polusi suara, polusi suara itu juga menjadi perhatian penting. Bagaimana kita memperlakukan cahaya, terang, gelap, pembayangan dan segala macam itu juga menjadi perhatian. Dan juga tentang kotoran. Jadi sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia. Bagaimana kemudian memperlakukan sampah tersebut. Di bagian keempat kemudian dari aspek-aspek alam, dari aspek-aspek kemudian kita memperlakukan alam tersebut, kemudian menjadi dasar dalam proses desainnya. Dimulai dari atap, kemudian pendukung atap, konstruksi di bawahnya, ada alas dalam pengertian di bawah atap tersebut, ada lantai, ada dinding, kemudian beberapa hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau diperhatikan di bagian 4 ini, kemudian ditutup, ini yang cukup unik, cukup bisa kita ulas lebih lanjut, ditutup dengan flora dan fauna. Jadi setelah membahas hal-hal teknis, perletakan, bahkan sedikit membahas tentang ekonomi, perekonomian, ekonomi penyediaan bahan, terus kemudian pertimbangan biaya, hal-hal yang sifatnya sangat teknis, bahkan kemudian juga ada masalah petir. Kemudian ditutup dengan flora dan fauna serta pengelolaan ekologis. Ini yang buat saya cukup menarik karena di bagian akhir dari buku ini muncul gambarnya tidak pas, gambar 181 itu tidak sama persis apa yang disampaikan di buku, tapi minimal ada kesamaan, sama-sama kampung di Nagari, Sumatera Barat, yang kemudian disampaikan di keterangan gambar tersebut adalah gunung, sawah, dan pepohonan. Semua itu betul bukan bangunan, tetapi ikut memberi sifat dan suasana kediaman kita. Peliharalah segala itu sebagai modal berharga. Karena bagi Mangunwijaya, harmoni antara alam dan karya desain arsitektur itu membuat manusianya menjadi lebih bermartabat, lebih sesuai. Jadi harmoni antara alam dan manusia. Sebab lagi, alam adalah modal berharga bagi kehidupan manusia. Di sini catatan penting, menurut interpretasi saya, catatan penting hal-hal teknis yang sudah kita dijabarkan Mangunwijaya itu punya pengertian bahwa hal-hal teknis tersebut adalah hal-hal yang membantu kita untuk meletakkan bangunan yang kemudian tetap aja memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi meletakkan bangunan atau merancang bangunan, ya ketika kita sudah paham hal-hal teknis segala macam, juga kita harus juga mempunyai dasar atau mempunyai keinginan ketika atau memahami lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya serta-merta demi hal-hal teknis semata, tapi bagaimana kemudian bangunan itu bisa berinteraksi dengan alam. Ini yang kemudian dibahas cukup mendalam di buku Wastu Citra.
di bagian awal buku ini dibuka dengan tulisan ini. Buku ini ditulis untuk menghormati para tukang, karyawan-karyawati lapangan yang dalam cara mereka tertentu menjadi mahaguru arsitektur yang ulung bagi Mangunwijaya. Buat saya cukup menarik quote ini karena bagaimana Mangunwijaya meletakkan atau mendudukkan para tukang, para orang-orang yang berkecimpung di konstruksi, ya. Sebuah konstruksi itu benar-benar belajar, benar-benar Mangunwijaya belajar dari mereka. Itu yang buat saya penghargaan dan apresiasi besar Mangunwijaya terhadap sebuah proses pembangunan. Saya sih menyarankan kepada seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa arsitektur, untuk mempunyai buku fisik buku ini. Buku ini sering saya baca ulang kembali, dan setiap membaca ada hal-hal baru yang bisa saya dapatkan dari membaca tersebut. Jadi mungkin buku ini sudah berulang kali saya tamatkan, tapi setiap menamatkan atau menyelesaikan membaca buku ini ada hal-hal baru lagi. Sehingga buat saya buku Wastucitra ini sepertinya wajib untuk dipunya dan dipelajari. Bukan untuk menyelesaikan masalah teknis. Bukan untuk menyelesaikan masalah teknis. Tapi justru tentang esensi arsitektur. Terutama arsitektur yang ada di Indonesia saat ini. Oke. Di edisi baru dari buku Wastucitra ada sedikit pengantar dari Bang Erwinton dengan judul Wastucitra dan Citra Wastu YB Mangunwijaya, kesesuaian antara yang ditulis dan yang diwujudkan. Jadi Bang Erwinton membuka atau mengantar buku Wastucitra ini dengan memberi catatan penting. 3 catatan penting untuk memahami cara berpikir Mangunwijaya terkait dengan arsitektur. Jadi yang pertama adalah Bang Erwinton meminta kita untuk menjelajah banyak karya Mangunwijaya dan kemudian membandingkan antara karya tersebut, terutama karya-karya yang berupa gereja. Karena dari gereja tersebut kita bisa memahami karakter utama dari seorang Mangunwijaya. Kemudian catatan kedua, pribadi Mangunwijaya amat luas. Dia tidak hanya berkiprah di arsitektur, tapi juga merambah sampai ke sastra. Hal ini mendasari catatan penting bahwa jika ingin mempelajari Mangunwijaya, kita perlu menjelajah tidak hanya karya arsitektur, tapi juga tulisan-tulisan atau bahkan novel-novel yang perspektifnya sangat luas. Tidak hanya aspek teknis semata, tapi juga aspek sosial dan terutama aspek sosial dan pendidikan. Kebetulan Mangunwijaya terhadap pendidikan itu luar biasa, dan juga aspek sosial masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan. Catatan ketiga adalah mengkaitkan antara apa yang disampaikan di Wastucitra ini penting ketika kita coba mempelajari terutama Wastucitra, yaitu coba melihat atau membaca karya Mangunwijaya dari perspektif Wastucitra, atau dibalik memahami karya arsitektur melalui tulisan yang ada di Wastucitra. Jadi dua arah. Teman-teman bisa melihat karya-karya Mangunwijaya kemudian mencocokkan dengan apa yang ditulis di Wastucitra, atau berangkatnya justru dari Wastucitra dulu. Wastucitra dibaca, dicoba diulas, coba dipahami, kemudian baru melihat karya-karya fisik atau karya-karya arsitektur Mangunwijaya. Pada paparan ini saya lebih mencoba mengajak teman-teman, rekan-rekan mahasiswa untuk melihat Wastucitranya dulu. Kita coba bongkar pelan-pelan Wastucitra itu. Saya mungkin tidak akan membahas satu persatu halaman, cukup panjang, dan saya mencoba mencari intisari dulu
dalam versi saya. Sehingga kembali lagi saya sarankan kepada mahasiswa kalau bisa punya buku fisiknya karena cukup seru untuk dibahas satu persatu dan dibahas secara personal. Saya tidak akan membahas satu persatu, tapi mengambil beberapa bagian, beberapa poin penting yang menurut saya penting. Pada bagian awal dijabarkan kedudukan Wasudicitra dengan buku pengantar fisika bangunan. Ini catatan penting digarisbawahi bahwa ini kedua buku ini punya keterkaitan erat. Dan catatan penting di kutipan ini adalah Aztek pada hakikatnya bukan, sekali lagi ya, Aztek pada hakikatnya bukan hanya gejala keterampilan teknis melulu, bukan keterampilan teknis semata. Itu catatan di awal yang juga sebagai pembeda besar dengan buku pengantar fisika bangunan. Bukan keterampilan teknis saja. Mohon maaf saya terpaksa mengulang-ulang karena ini akan menjadi catatan penting atau menjadi framework kita ketika kita membahas Wasudicitra. Kita tidak akan menemukan hal-hal teknis, penjelasan teknis tentang arsitektur, tapi justru jabaran-jabaran yang bahkan kata-katanya, pemilihan katanya bersifat sangat sastrawi, sangat perspektif sastra. Jadi pemilihan kata-katanya memang cukup bersayap, cukup rumit. Tapi justru menariknya dari buku itu, buku Wasudicitra itu letaknya di situ. Kita bisa berinterpretasi dengan sangat luas. Oke, kita coba masuk di bagian kedua. Ini buat saya menjadi penting di bagian kedua ini, bahwa meletakkan arsitektur benar-benar sebagai media untuk berkomunikasi. Pada bagian kedua, buku ini dijabarkan bahwa arsitektur bukan hanya bangunan fungsional belaka, tetapi juga sebagai bahasa, sebagai ekspresi atau ungkapan isi batin yang tersimpan, kemudian disampaikan ke orang lain supaya diketahui. Bahasa yang kemudian bisa kita pahami sebagai bahasa arsitektur berperan sebagai penampakan batin yang di dalam untuk dipahami dan dimengerti orang lain. Sebab fisik bangunan, selayaknya fisik manusia, terdiri dari yang jasmani dan yang rohani, dan keduanya tunggal, satu kesatuan, baik fisik maupun ekspresi rohaninya. Itu manusia secara utuh, bahwa manusia terdiri dari yang rohani dan yang fisik. Bagi Mangunwijaya, itu juga yang terjadi di arsitektur. Seharusnya juga terjadi di arsitektur. Kita tidak hanya mengurusi fisiknya semata, bentuknya semata, tapi juga mengurusi hal-hal yang sifatnya rohani. Itu catatan penting di buku Wasudicitra ini. Dan Mangunwijaya mengacu pada pernyataan Thomas Aquinas yang menyatakan keindahan terjadi karena memancarkan kebenaran. Bukan masalah deburan ombak yang kemudian ditangkap oleh seorang seniman, bukan tentang isi Grand Siren yang ada di Jepang, atau rumah pohon di suku Korowai, atau tenda di Stadion Munich karyanya Frank Otto, tapi bagaimana contoh-contoh tersebut mengungkapkan kejujuran, menampilkan apa adanya material bangunan dan karakter dari masing-masing material. Material itu disampaikan sesuai dengan karakternya. Material itu disajikan, didesain sesuai dengan karakternya, dan diperlakukan secara jujur, apa adanya. Digunakan tepat, dan hal tentang kebersahajaan, tentang kesederhanaan. Ini yang catatan penting dari Mangunwijaya, terutama mengacu atau bersandar pada pemikiran Aquinas, yang kemudian digeser ke dalam pemikiran arsitektural.
Di bagian ketiga, seperti yang diungkap di awal tadi, bahwa ini ada kaitan, bahkan kata-katanya juga mirip yang terkait dengan di buku pengantar Fisika Bangunan. Bagian ketiga ini mengulang apa yang disajikan tentang berbusana, tentang bahasa, tentang martabat manusia dalam berhuni, dalam berarsitektur. Itu yang menjadi penting. Rumah selalu adalah citra sang manusia pembangunnya. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang sebenarnya selalu dinavasi oleh kehidupan manusia, oleh watak dan kecenderungan-kecenderungan oleh nafsu dan cita-cita. Contoh di kanan itu adalah rumah yang mengutamakan olah bentuk saja, mengutamakan ekspresi keliaran, tapi tidak berfungsi secara benar. Itu yang tidak disarankan. Mungkin sebagai sebuah pertunjukan iya, tapi sebagai sebuah rumah yang berfungsi sebagaimana mestinya, yang melayani aktivitas atau mengakomodasi aktivitas manusia, itu mungkin tidak. Ke bagian ke-14 yang sebagai kalau dalam interpretasi atau pemahaman saya sebagai sebuah kesimpulan. Pada bagian sebelumnya, di bagian sebelumnya, Mangunwijaya menjelajah dari pemikiran India, Jepang, bahkan juga pemikiran arsitektur Eropa dan arsitektur klasik Yunani. Sedikit membahas juga dengan cerita wayang munculnya karakter Arjuna dan Rahwana sebagai personifikasi seorang arsitek. Pada bagian ke-14 ini, Mangunwijaya memberi catatan penting bahwa kata arsitektur itu mempunyai fokus perhatian pada hal-hal teknis. Karena asal katanya adalah arche dan tekton dari bahasa Yunani. Arche berarti yang asli, yang utama, yang awal, sedangkan tekton menunjuk pada berdiri kokoh, tidak roboh, stabil, dan sebagainya. Pemahaman ini yang coba bukan dikritik, bukan digugat, tapi coba diluruskan oleh Mangunwijaya dengan menghadirkan pemikiran India. Dalam India kemudian juga muncul di Jawa, terutama dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Vastu atau di Jawa Wastu. Vastu Widya atau Wastu Widya adalah ilmu bangunan. Namun ada perspektif yang berbeda dengan arsitektur. Karena Vastu atau Wastu Widya mempunyai elemen atau aspek spiritual. Vastu lebih luas dan mendalam. Vastu atau Wastu mempunyai arti norma, tolak ukur, dan hidup susila. Hidup secara betul sesuai dengan normatif semesta. Ini yang kemudian disebut Mangunwijaya sebagai total arsitektur. Ini ulasan dan pembahasan di arsitektur di buku Wastu Citra. Jadi fokus utamanya atau bahasanya adalah total arsitektur. Mangunwijaya mencoba menyodorkan pemikiran baru, bukan hanya sekedar arsitektur, arsitekton saja, tapi juga aspek spiritual. Karena kembali lagi, Mangunwijaya ingin memanusiakan manusia. Manusia tidak hanya sekedar sebagai atau memikirkan hal-hal teknis semata, tapi juga hal-hal yang sifatnya lebih spiritual. Oke, mari kita beranjak di buku ketiga. Di buku ketiga ini, mungkin sebaiknya dibaca atau disandingkan ketika membaca buku ini adalah memahami atau sekaligus disambi sambil memahami, membaca peran dan kedudukan Mangunwijaya di Kalijode. Karena kalau dilihat dari tahun
tahun 85-86, Mangunwijaya mendampingi masyarakat di Kampung Kalijode, dan buku ini diterbitkan tahun 87, kurang lebih di masa yang sama. Kembali lagi, buku ini bukan buku teknis dan bahkan tidak bicara atau tidak terkesan buku arsitektur sama sekali. Karena di dalamnya Mangunwijaya menceritakan pengalaman-pengalaman berkunjung di kota-kota dunia. Di Goodreads ada satu review yang ditulis oleh Stefani. Dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam buku ini disajikan secara santun, elegan, dan jujur. Dari perspektif saya, ada beberapa kata-kata yang di dalam buku ini yang disampaikan cukup keras, bahkan cenderung kasar, sebagai ekspresi kemarahan dan ketidaksetujuan Mangunwijaya terhadap suatu keadaan ketika berkunjung di kota-kota tersebut. Namun saya juga sepakat apa yang disampaikan Stefani bahwa Mangunwijaya mencoba menggugah dan mengajak kembali untuk memanusiakan manusia dan tidak larut dalam kehidupan industrial. Jadi buku ini benar-benar bicara tentang proses kehidupan manusia, terutama di kota-kota yang beliau kunjungi. Oke, saya akan mengutip beberapa kalimat dalam beberapa halaman. Mangunwijaya kembali mempertanyakan unsur manusia saat gelombang industri demikian hebat, yang justru membuat manusia sebagai manusia hidup justru berperilaku selayaknya mesin. Jadi sudah ada perubahan, sudah ada pergantian pemahaman. Manusia tidak lagi menjadi manusia utuh, tapi manusia yang sudah terpenjara dalam sebuah sistem industrial. Teknologi modern justru terkadang menjauhkan manusia dari masyarakat sejahtera karena dikontrol oleh kekuatan tertentu. Ilmu pengetahuan sains teknologi tidak pernah netral dan objektif. Dan teknologi industri modern justru menjadi kuat kuasa di atas agama dan negara. Dan itu juga yang terjadi di dalam dunia arsitektur. Tentu dalam arsitektur, dalam pemahaman yang luas ya. Sebuah keresahan akan keadaan yang di luar kontrol manusia itu sendiri. Mangunwijaya ini menyoroti salah satu contoh kecil ekses atau dampak industri, yaitu urbanisasi. Sekali lagi, silakan dibandingkan dengan kasus Kampung Kalijode. Urbanisasi jangan dilawan, tetapi hendaknya ditata. Itu yang disampaikan Mangunwijaya di halaman 114. Yang ditata juga bukan hanya fisik semata, tetapi juga manusia. Kembali lagi, pemahaman tentang memanusiakan manusia. Jabaran ini membuat saya berpendapat bahwa ketiga buku ini memang saling terkait. Dan memang baru 3 buku ini yang berhasil saya baca sampai detik ini. Mempunyai kaitan yang sangat jelas dan kuat atau terhadap karya-karya arsitektur Mangunwijaya. Memahami karya Mangunwijaya tidaklah bijak hanya dipandang dari satu aspek saja, apalagi hanya dipandang dari segi teknis semata. Dan belajar dari Mangunwijaya yang ditempatkan sebagai salah satu unsur kehidupan yang terkait erat aspek lainnya, terutama dengan manusia. Jadi arsitektur bukan hanya sekedar teknis semata, tapi justru manusianya yang menjadi utama. Dari perspektif saya, mungkin apa yang dilakukan Mangunwijaya di beberapa titik mempunyai peran atau singgungan dengan apa yang dilakukan oleh Thomas Karsten. Menyandingkan atau membandingkan antara apa yang dilakukan Karsten di Kampung Melaten dan apa yang dilakukan Mangunwijaya di Kampung Kalijode mungkin akan sangat menarik jika perspektifnya bukan hanya sekadar teknis semata.
tetapi bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia yang utuh. Bukan hanya sekedar objek perancangan, tapi subjek utama dalam sebuah proses perancangan. Pak Darwis Kudori yang cukup dekat dengan Mangunwijaya menuliskan di satu kutipan di buku ini, buku Menuju Kampung Kemerdekaan, seakan membuka pintu baru memahami Mangunwijaya. Pak Darwis menyatakan bahwa Mangunwijaya di beberapa kasus seperti gabungan antara Hasan Fathy dan John Turner. Karena peran Mangunwijaya tidak hanya sekedar pandu seperti yang dilakukan Hasan Fathy, tapi juga sebagai abdi seperti yang dijabarkan oleh Turner. Fathy menggarisbawahi bahwa setiap bahan mempunyai nilai, tidak hanya kegunaannya, tapi juga punya nilai bentuk. Silakan bandingkan dengan pemahaman guna dan citra Mangunwijaya. Peran arsiteklah yang harusnya memandu hal-hal tersebut agar terwujud, tidak hanya guna tapi juga bercitra. Sedangkan Turner lebih menempatkan bahwa sebuah housing dalam pengertian luas, bukan hanya perumahan tapi rumah bagi masyarakat, tidak hanya diartikan sebagai sebuah produk, tetapi sebuah proses yang di dalamnya bahkan ego seorang arsitek tidak bisa masuk dalam proses tersebut. Dan masyarakatlah yang berperan besar dalam proses rumah mereka, hunian mereka. Arsitek hanya mengabdi pada kebutuhan masyarakat akan hunian. Dan keduanya, menurut saya pribadi, itu muncul di peran Mangunwijaya, terutama di Kampung Kalijodi. Di pameran terakhir yang sudah berakhir di beberapa minggu yang lalu terkait dengan arsitek-arsitek Indonesia lulusan Jerman, dan Mangunwijaya juga lulusan Jerman, sehingga ada sedikit ulasan tentang karya dan pemikiran Mangunwijaya di buku ini. Pameran tersebut kemudian dibuat bukunya, dan buku inilah yang menjelaskan atau memaparkan apa-apa yang terjadi, kasus-kasus yang dijabarkan dalam pameran tersebut. Di sini dijabarkan atau dikutip, ini kutipan yang ditulis adalah merupakan pidato yang disampaikan Mangunwijaya di penghargaan Ruth and Ralph. Namun Mangunwijaya tidak bisa hadir, meminta Pak Eko Prawoto untuk membacakan pidatonya. Di sini muncul pemahaman bahwa kota Aachen, tempat si Mangunwijaya bersekolah atau belajar arsitektur bersama dengan almarhum Habibie, dinyatakan bahwa akan punya peran besar dalam proses berpikir Mangunwijaya. Paduan antara kuno dan modern yang kemudian ditangkap Mangunwijaya adalah sebuah kebenaran dan keindahan. Bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kebenaran dan keindahan, tentang esensi utama arsitektur. Dan itu muncul kemudian dalam buku Wastucitra, yang terutama bersandar pada pemahaman dari Thomas Aquinas tadi. Oke, paparan kali ini memang hanya membahas Mangunwijaya dari perspektif 3 buku ini. Sedikit sekali, atau hanya pengantar saja, bahkan hanya pengantar saja, hanya kulit tipis saja dari rumitnya dan dalamnya pemikiran Mangunwijaya terhadap arsitektur. Jadi saya menyarankan rekan-rekan mahasiswa untuk melihat rekaman webinar dari IAI Jateng, atau kemudian mencoba browsing lebih lanjut tentang karya-karya Mangunwijaya untuk memahami lebih lanjut. Karena buat saya, apa yang
dilakukan dan apa yang ditulis, bahkan apa yang disampaikan Mangunwijaya tidak hanya secara dari perspektif arsitektur, bahkan dari sastra, benar-benar merupakan mata air yang tidak pernah kering. Sehingga ada kesempatan luar biasa untuk bereksplorasi lebih lanjut. Oke, mungkin itu paparan tentang Mangunwijaya, dan minggu depan kita akan banyak bicara, kita akan coba berdiskusi dengan tokoh ini. Tokoh Frederick Silaban, tokoh besar dan tokoh utama di masa awal kemerdekaan Indonesia. Karena kedudukan beliau sebagai salah satu, kembali lagi, salah satu kepercayaan dari Soekarno. Dan menariknya, Silaban pernah menulis, "I'm an architect, but not an ordinary one." Dan minggu depan kita coba bahas kenapa dan mengapa sampai si Silaban mengungkapkan kata-kata ini. Kata-kata yang cukup menunjukkan proudnya dia, kebanggaan dia sebagai seorang arsitek pada masanya. Oke, sekian dan terima kasih.